Saya Ani Rahayu, guru mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Lewiliang, akan menyampaikan materi perubahan sosial di kelas 12, eh, bahwa perubahan sosial itu bisa terjadi seperti apa yang dilihat di gambar ini. Bencana alam dapat menyebabkan perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana pendapatmu? Apakah setuju atau tidak dengan keadaan tersebut? Maka nanti kemukakan pendapat kalian di akhir pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajarannya itu adalah: satu, peserta didik mampu mengkaji perubahan sosial dalam masyarakat serta faktor penyebab, faktor pendorong, faktor penghambat perubahan sosial dalam masyarakat secara tepat. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial di lingkungan sekitar secara cermat. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis dampak perubahan sosial bagi kehidupan masyarakat secara benar. Yang keempat, peserta didik mampu membuat laporan sederhana dari hasil observasi tentang perubahan sosial di lingkungan sekitar secara teliti. Baiklah, kita mulai. Masyarakat dan perubahan sosial. Apa yang dimaksud dengan perubahan sosial? Perubahan sosial merupakan segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku masyarakat. Yang faktor penyebab perubahan sosial itu ada dua. Ada faktor penyebab secara intern dan ekstern. Yang internnya adalah satu, perubahan lingkungan fisik. Yang kedua, penemuan baru. Yang ketiga, perubahan jumlah penduduk. Yang ketiga, perubahan lembaga sosial. Berikutnya adalah faktor penyebab perubahan sosial secara ekstern, yaitu satu, masuknya kebudayaan dari masyarakat lain. Yang kedua, pemberontakan atau revolusi. Yang ketiga, peperangan. Yang keempat, pertentangan dalam masyarakat. Kemudian faktor pendorong terjadinya perubahan sosial itu adalah sikap mudah menerima hal-hal baru. Yang kedua, berorientasi pada masa depan. Yang ketiga, kontak dengan kebudayaan lain. Yang keempat, sikap menghargai karya orang lain dan keinginan untuk maju. Yang kelima, majunya sistem pendidikan. Artinya pendidikannya lebih maju. Kemudian ada beberapa faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan terlambat. Yang kedua, kurangnya interaksi dengan masyarakat lain. Yang ketiga, prasangka terhadap kebudayaan baru dan asing. Jadi kebudayaan baru yang datang itu kita sudah merasa takut, atau ya. Kemudian yang keempat, adat dan kebiasaan yang sulit diubah. Yang kelima, adanya kepentingan yang tertanam kuat. Yang keenam, hambatan yang bersifat ideologis di dalam masyarakat. Yang ketujuh, rasa takut terjadi kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Yang kedelapan, sikap tradisional. Selanjutnya adalah kita mengetahui teori-teori dalam perubahan sosial. Yang pertama adalah teori evolusi. Masyarakat mengalami perubahan dalam kehidupan secara perlahan-lahan sesuai arah tahapannya. Masyarakat bergerak dalam satu garis linier menuju satu titik tertentu, dimulai dari tahap primitif, tradisional sampai modern. Yang kedua, teori siklus. Siklus itu seperti spiral. Di situ
menggambarkan adanya putaran ya, yang berulang-ulang dari primitif ke tradisional kemudian ke modern. Jadi perubahan sosial bagaikan roda yang berputar. Kemajuan dan kemunduran sebuah peradaban merupakan bagian dari sifat alam yang tidak dapat dikendalikan. Yang ketiga, teori fungsionalis. Isi dari teori fungsionalis yaitu bahwa teori ini menekankan perubahan pada fungsi-fungsi lembaga sosial dalam masyarakat. Sebuah lembaga sosial tidak akan bertahan kecuali berguna bagi masyarakat. Perubahan dapat mengacaukan keseimbangan apabila struktur sosial tidak berfungsi memfasilitasi teori konflik. Teori konflik itu menurut Karl Marx dibagi 3 ya. Yang pertama, ketidakadilan dan ketimpangan sosial menyebabkan terjadinya pertentangan kelas. Yang kedua, pertentangan antar kelas atau konflik sosial mampu mendorong masyarakat melakukan upaya-upaya penyelesaian pertentangan untuk berubah ke arah yang lebih maju. Yang ketiga, menurut teori ini, konflik dibutuhkan untuk melakukan perubahan sosial. Artinya, konflik itu bisa berdampak positif dan negatif. Di dalam konflik berdampak positif, di mana konflik itu dibutuhkan untuk menyamakan persepsi, menyamakan pendapat di dalam suatu keputusan, sehingga hasil dari konflik perbedaan pendapat itu menghasilkan aturan-aturan baru untuk memperbaiki suatu keadaan. Butuh penyelesaian dengan berbagai pendapat, walaupun awalnya terjadi perbedaan pendapat. Ibu akan memberikan gambaran bahwa di sini gambar ini evaluasi ya, kalian sampai sejauh mana bisa melihat perubahan-perubahan sosial di dalam masyarakat. Nah, gambar ini bagian daripada perubahan sosial di dalam masyarakat yang saat ini terjadi. Termasuk ke dalam bentuk perubahan sosial apakah ini? Coba jelaskan. Nah, ini adalah, kalau kita bahas, ini adalah perubahan sosial dalam bentuk kecil ya. Kenapa dikatakan bentuknya kecil? Karena berubah hanya pada orang-orang tertentu, tidak semua orang mengalami perubahan ini. Nah, ini ada perubahan mode pakaian ya, dengan mode fashion rambut itu terjadi pada orang-orang tertentu. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah gambaran suatu peristiwa ya, terjadi yang bisa mengakibatkan perubahan sosial. Nah, peristiwa ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Dalam bentuk apa? Nah, perubahan sosial itu kan faktor penyebabnya ada 2. Intern dan ekstern. Di dalam ini adalah termasuk yang disebabkan oleh bentuk perubahan, penyebabnya adalah ekstern, di luar kemampuan manusia. Ini kehendak Allah, sehingga kita sebagai makhluknya hanya bisa menerima. Demikian materi yang Ibu sampaikan pada saat ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.